Pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri murka melihat orang kepercayaannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan KPK. Mega pun mengeluarkan instruksi boykot retreat kepala daerah. Emosi PDIP makin membuncah dengan pernyataan mantan kadernya yang juga mantan Presiden Joko Widodo. Lalu apa itu? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kamis petang 20 Februari jelang maghrib, tampak Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menuruni tangga gedung KPK Jakarta. Terlihat Hasto menggunakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK. Selain itu, tangan orang kepercayaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini terlihat di borgol. Per Kamis sore itu, Hasto ditahan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Sebelum ditahan, Hasto mengatakan ada 62 pertanyaan yang dicecarkan penyidik kepadanya. Hasto menyatakan menerima konsekuensi dan tidak menyesal ditahan KPK. Dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang sudah inkrah. Sehingga tidak ada hal yang baru yang di dalam pertanyaan-pertanyaan. Bahkan banyak juga yang mengulang pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia Raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Atas penahanan Sekjen PDIP ini, Megawati Soekarnoputri murka. Ketua Umum PDIP itu menginstruksikan kepala dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan menuju agenda retret yang akan mulai pada Jumat sore di Akmil Magelang. Perintah itu tertuang dalam surat instruksi harian Ketua Umum. Jika ada kepala daerah dan wakilnya yang sudah dalam perjalanan, diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Selain itu, para kepala daerah PDIP ini tetap berada dalam komunikasi aktif dan menunggu perintah selanjutnya. Sementara itu, hingga Jumat petang, sebanyak 55 kepala daerah tidak hadir dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu, 47 kepala daerah disebut tidak ada kabar. Hal itu diungkap Wamendagri Bima Arya. Dia juga mengungkapkan bahwa dari 503 kepala daerah yang terdaftar, terdapat 448 kepala daerah tercatat hadir. 8 kepala daerah diantaranya telat menghadiri upacara penyambutan. Sementara itu, bagi 47 orang yang tidak ada kabar dan yang tidak hadir akan diberikan waktu untuk dapat mengirimkan perwakilan, baik wakil atau sekretaris. Pengamat politik Burhanuddin Mutadi menyebut boykot PDIP itu merupakan sikap perlawanan. Ada 55 kepala daerah yang tidak hadir hari pertama retreat di Magelang, dan menurut saya sebagian besar dari 55 itu datang dari kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan, yang kalau kita baca instruksi yang ditandatangani oleh Ibu Mega, itu alasannya sangat clear. Jadi Ibu Mega menginstruksikan kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 karena alasan kriminalisasi hukum terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Jadi alasannya itu yang disebut secara eksplisit, secara verbatim dalam surat. Dan menurut saya ini adalah statement politik yang menunjukkan babak baru hubungan antara PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo. Karena kita tahu retreat ini itu agenda Pak Prabowo yang punya semacam hajatan besar untuk mensinergikan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan mengatakan untuk tidak hadir kepala daerah yang berasal dari kadernya, ini jelas menandakan hubungan yang sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah analis menyebut sikap PDIP itu bisa menyulitkan kepala daerah kader Partai Banteng tersebut. Karena itu, mereka meminta agar PDIP memikirkan ulang instruksi tersebut.
Kita berharap ya dalam beberapa waktu ke depan ya akan ada semacam mungkin instruksi lanjutan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Mega, misalnya untuk mempertimbangkan kembali untuk bisa mengikuti retreat ya, karena ada kebutuhan juga dari sisi kepala daerah yang terpilih untuk bisa mendapatkan arahan-arahan dari pemerintahan pusat terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah ya, karena dalam undang-undang itu pemerintah pusat itu punya kewenangan untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan di daerah. Yang kedua saya kira adalah pemerintah pusat tentu mempunyai banyak sekali semacam eksekutif toolbox ya. Eksekutif toolbox itu ada dua. Satu soal politik penganggaran ya, karena sebagian besar daerah-daerah di Indonesia itu masih tergantung pada transfer dana ke daerah ya. Transfer dana ke daerah itu ada dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana desa gitu ya. Tentu kalau toolbox itu digunakan oleh presiden dalam hal ini, tentu juga akan menyulitkan daerah-daerah untuk dapat mengakses anggaran ya. Ini menjadi sebuah ruang politik yang kemudian tentu ada impact yang cukup panjang, karena bagaimanapun juga retreat yang sedianya akan diselenggarakan di Magelang, tentu ini akan menjadi sebuah ruang komunikasi awal antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, dan implikasinya terkait dengan konteks hal-hal strategis dalam pembangunan lokal, dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan lokal atau local good governance. Maka ketika kemudian dari PDIP menginstruksikan para kepala daerah dan wakil kepala daerahnya untuk tidak hadir, maka ini berpotensi kemudian menciptakan semacam pembangkangan politik yang kemudian berpotensi berdampak pada pola relasi antara pusat dan daerah ke depan. Oleh karena itu tentu kita berharap teman-teman di PDIP juga sekali lagi mempertimbangkan secara jernih dan bagaimana kemudian bisa melangkah lebih baik dalam konteks yang lebih konstruktif ke depan. Sikap PDIP terhadap penahanan sekjennya memang terlihat reaktif dan kurang jernih jika dibandingkan dengan partai-partai lain yang mengalami situasi serupa. Ya, bukan hanya PDIP yang sekjennya menjadi tersangka dan ditahan. Sebelumnya, hal serupa terjadi pada Partai Golkar ketika sekjennya Idrus Marham yang kala itu menjabat sebagai Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka pada Agustus 2018 dan ditahan KPK terkait kasus korupsi PLTU Riau I. Idrus akhirnya divonis 3 tahun penjara. Partai lain yang sekjennya menjadi tersangka dan ditahan adalah Sekjen Partai Nasdem, Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung menetapkan Plate sebagai tersangka kasus korupsi BTS 4G. Namun, sikap Golkar dan Nasdem dinilai lebih tenang dan jernih. Mantan kader PDIP yang juga mantan Presiden Joko Widodo juga ikut mengkritik sikap mantan partainya itu. Ia menyebut retret kepala daerah itu urusan pemerintah, bukan urusan partai. Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Tak pelak, pernyataan itu seperti penyiram bensin di nyala api. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi dengan sengit. Ia menyebut instruksi Ketua Umum itu merupakan urusan internal PDIP, bukan urusan pihak di luar PDIP. Ibu ya, kan Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu ini ada acara. Ya. Yang jelas situasi ini bisa menimbulkan ketegangan jangka panjang antara PDIP dengan pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Maka jika sebelumnya PDIP selalu mengklaim tidak punya masalah dengan Presiden Prabowo, maka mulai saat ini PDIP jelas memiliki masalah dengan Presiden Prabowo.